Terima kasih semuanya yang telah mengikuti morning briefing. Ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh beberapa orang ke saya mengenai volatility. Cukup menarik sebetulnya pada akhir-akhir ini beberapa berita membahas tentang volatilitas harga. Apa sih itu yang disebut dengan volatilitas? Volatilitas adalah pergerakan harga dalam suatu range tertentu dalam kerangka waktu. Jadi kalau kita simpulkan atau sederhanakan bahasanya adalah range yang terjadi antara harga tertinggi dan terendah. Biasanya volatility ini merupakan unsur utama dalam analisis yang kadang disebut dengan uh, volume jadi lebih mudahnya disebut dengan strength analysis. Jadi volume strength analysis atau VSA. Volatility merupakan unsur utama. Jadi di dalam AutoChartis sendiri dibahas tersendiri mengenai masalah volatility ini. Baiklah, selanjutnya kita kupas apa itu volatility yang ada di AutoChartis. Nah ini dia. Di dalam volatility dia AutoChartis, apabila membuka AutoChartis di bagian trading opportunities, kemudian kita bisa memilih di sebelah kanan bawah, di sebelah price movement adalah volatility analysis yang membantu kita melihat pergerakan harga dalam kerangka waktu tertentu. Kemudian juga bisa kita lihat langsung di tab volatility analysis yang sebelah atas ya. Dalam tab ketiga, di sini kita klik, bisa terlihat dengan jelas. Ada dua cara untuk membuka volatility analysis ini. Pertama di sini, kemudian di sini. Nah, kalau kita buka, pertama sekali akan terbuka mengenai price range forecast. Di sini ada beberapa time frame yang diberikan oleh price range forecast. Pertama adalah daily. Ini berita atau volatility analysis kemarin yang saya buka jam 16:15 pada hari Senin kemarin. Ternyata memberikan arahan range yang cukup besar di dalam range harian, yaitu di 1.1429. Ini merupakan suatu harga. Kemudian terendahnya ada di 1.1236. Apabila kita membuka di MetaTrader, kemudian kita aktifkan indikator volatility-nya, maka secara otomatis akan tampil yang sebelah kanan ini, seperti ini, akan tampil di angka 1440 minutes. Jadi 1440 mewakili dari daily, time frame daily, yaitu di 1.1236. Ini daily, kemudian kita melihat juga di sini paling tinggi terbaca di 1.1429. Nah, range yang terjadi antara tertinggi dan terendah di daily inilah yang disebut dengan volatility daily, price range forecast. Besaran antara 1.14290 dan 1.12360 merupakan rata-rata range yang terjadi yang dibaca ke belakang secara historical. Kemudian probability kebenaran arah ini dibaca sekitar 68% di AutoChartis. Range tertinggi dan terendah inilah yang menjadikan patokan kita untuk melihat seberapa jauh kekuatan dana kita untuk memasuki posisi dalam di euro terhadap US dollar. Contohnya euro terhadap US dollar. Daily-nya seperti itu, kemudian di 4 jam juga terbaca di 1.1279 harga terendah, kemudian di 1.1386. Nah, biasanya saya memakai di 4 jam dan daily. 1 jam ke bawah saya tidak mempergunakan, karena range yang terbaca juga sangat rendah. Jadi kalau kita memasang stop loss atau menempatkan stop loss juga sangat kecil ya range-nya, sehingga kemungkinan tersentuh stop loss itu sangat besar. Price range forecast juga memberikan arahan kita ini batasan stop loss apabila kita melaksanakan posisi buy kemarin. Stop loss kita tempatkan di kisaran 1.1236 hingga ke 1.122. Garis horizontal yang ada di sini ya.
garis horizontal yang ada di sini menjadikan batasan stop loss kita juga. Kalau kita menempatkan toleransi di 1.120-an di sini. Kemudian bisa juga kita tempatkan di 1.124-an. Kemudian di sini kita tempatkan di 1.144 untuk daily. Apabila kita melaksanakan posisi sell, penempatan posisi stop loss berada di 1.140 ini atau di atas 1.1429, yaitu di 1.1440 yang merupakan garis horizontal yang dibaca oleh AutoChartis. Nah, selanjutnya di dalam indikator volatility terdapat juga indikator yang disebut dengan price movement range berdasarkan harga ya, berdasarkan harga yang terjadi dalam setiap jam yang terjadi pada kemarin sore, yaitu sekitar jam 16.15. Ini akan terbaca tingkat pergerakan jam. Ternyata pada hari Senin kemarin terbaca yang tertinggi yaitu jam 19 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu di kisaran 30 pips ya, 30 pips terbaca di sini. 30 pips hingga ke batasan sekitar 550 pips atau cukup besar di jam 19. Kemudian kalau kita melihat dari jam euro masuk, yaitu sekitar jam 13 hingga ke jam 18, ternyata wilayah kisaran ke 50 pips. Harga sebelah kiri menunjukkan angka pips atau pergerakan dalam pips ya, pergerakan dalam pips. Kemudian garis horizontal yang di bawah menunjukkan jam. Jadi kalau kita melihat pergerakan antara pasar euro dengan pasar Amerika Serikat malam hari sekitar jam 19 hingga ke jam 23, range yang terjadi cukup besar di wilayah kisaran jam 19, kemudian jam 14 pembukaan London Market. Nah, batasan untuk harga tertinggi dan terendah antara kedua range ini merupakan batasan untuk stop loss kita. Bisa dikatakan seperti itu. Kemudian juga, jadi kita bisa tahu range yang terjadi pada saat itu, posisi kita dapat menahan berapa pips yang terjadi antara market euro dengan market di Amerika Serikat. Kemudian selanjutnya dari movement day, ternyata harga tertinggi yang terjadi pada euro terbaca sekitar hari Selasa dan hari Kamis. Jadi kita sanggup untuk menempatkan posisi, kemudian menahan stop loss atau memberikan nafas kepada margin itu sekitar hari Selasa dan hari Kamis yang terbaca menurut statistik kita di AutoChartis, sehingga kekuatan untuk menahan posisi dalam setiap transaksi juga kita sudah persiapkan sebelumnya. Mungkin ada pertanyaan Ibu Tita mengenai hal ini? Tapi untuk yang range per day ini mungkin saja berbeda tiap produknya Pak Dia? Tiap produk berbeda, kemudian tiap jam juga dia akan berubah. Jadi dia menghitung secara pada saat itu ya, pada saat itu dia hitung rata-ratanya, kemudian dia memberikan indikator langsung di indikator tersebut. Sebagai contoh, saya buka sekarang. Nah ini dia. Mungkin kelihatan ya, langsung ke euro. Saya contohkan di euro sekarang. Ya, saat ini terbaca euro di 1.1400, kisaran seperti itu untuk harga harian yang terjadi hingga penutupan nanti. Kemudian di 1.1217 ini dibaca sekarang, jam 8.15. Nanti apabila jam 8.30, dia akan berubah lagi nih Bu Tita. Apabila terjadi pergerakan harga yang cukup signifikan, ini 1.140 akan bergerak lagi. Jadi selalu dibaca per 15 menit, karena 15 menit ini dibaca yang paling kecil. Setiap 15 menit ini akan berubah. Jadi patokan seperti itu. Kemudian di grafik sendiri akan terbaca seperti ini.
Di grafik sendiri akan terbaca seperti ini. Ini adalah daily 1.1223, kemudian atasnya ada di 1.1405. Sehingga apabila kita memasuki posisi, contohnya sekarang kita mengambil posisi buy di euro, posisi buy di euro, tercontohkan saja dengan satu lot. Nah, itu. Kemudian kita menempatkan stop loss kita di wilayah barah, di wilayah bawah di sini. Berarti kita harus menghitung setiap posisi yang ada, menempatkan posisi stop loss sekitar di 914 pips, yaitu di kisaran 1.12223 ya, kisaran seperti itu. Kemudian apabila kita memaksimalkan untuk take profit, maka kita tempatkan di sini juga. Nah, seperti itu. Apabila kita mempergunakan volatility berada di volatility di harian. Apabila di 4 jam, kita mempergunakan take profit di wilayah kisaran ini. Kemudian secara gampang juga tanpa mempergunakan pattern, kita dapat memperkirakan tren yang terjadi masih dalam keadaan up, ditandai dengan support yang terbentuk untuk euro. Ya, untuk euro, kemudian batasan stop loss berada di sini. Jadi kekuatan dana dapat diperkirakan melalui volatility daily yang terbaca di auto chartis kita. Nah, seperti itu Bu Tita. Lagi bisa Bagaimana? lagi Fadli? Oke, nah ini tingkat volatility untuk di euro. Saya kira penempatan posisi stop loss yang cukup baik di sini. Kemudian kita dapat memperhitungkan kekuatan dana setiap posisi ya. Setiap posisi di sini cukup jelas di kisaran 900 hingga ke 890-an pips. Kemudian target telah tertarget. Kemudian kita lihat selanjutnya untuk di sini seperti apa. Untuk di euro yen hanya volatility, kita transaksi volatility. Nah, seperti itu. Kita laksanakan juga posisi buy. Seperti itu. Contohnya kita buy. Satu lot. Karena range terbaca seperti itu, kita tempatkan di 4 jam ya. Stop loss berada di 4 jam seperti itu. Kemudian target 4 jam juga seperti itu. Nah, ini dia. Kita tinggal menunggu apakah dia menyentuh take profit atau kena terhadap stop loss kita yang kita tempatkan ya di kisaran 349 pips. Sangat gampang karena tingkat volatility ini dibaca 68% kebenaran. Dihitung dari auto chartis. Nah, ini ada di sini. Ada 3 yang dibaca, yaitu pertama adalah price range dari pergerakan harga berdasarkan harga, kemudian berdasarkan pips pada price movement range dalam setiap jam, kemudian juga dibaca dalam setiap hari. Jadi pips yang terbaca dalam satu hari bisa terbaca untuk euro terhadap US dollar ternyata masih berada pada hari Selasa dan hari Rabu untuk pergerakan yang mempunyai range yang terbesar. Kita bisa lihat di sini. Kemudian yang terendah terbaca di hari Jumat range-nya. Demikian mungkin Bu Tita beberapa ulasan singkat mengenai volatility ini. Silakan disimpulkan Bu. Jadi dengan adanya auto chartis ini memberikan banyak peluang untuk bertransaksi ya Pak Dwi. Di sini ya, menempatkan posisi take profit maupun stop loss. Volatility ya, di volatility ini bisa ditentukan kita lihat dari price range forecast-nya juga, kemudian dari pergerakan per pips dan per hours-nya, dan kita lihat untuk per day-nya juga bisa kita lihat sebagai gambaran saat kita akan mungkin mencari peluang trading ya Pak Dwi ya. Dan volatility digunakan sebagai batasan untuk menentukan take profit dan stop loss-nya.
sehingga kita dapat memperkirakan kekuatan margin dan memanfaatkan dari rentang rata-rata tersebut. Oke, Padi, terima kasih untuk bahasan morning briefing hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Materi ini hanya bersifat informasi saja dan berusaha memberikan materi yang terbaik. Terima kasih rekan-rekan semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas.